Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Teriakan Chungmyun kepada Baekjun bahkan tidak hanya membuat murid-murid Gunung Hua terkejut, para penonton dan juga bahkan Jin Gumryong ikut terkejut. Lalu sambil menahan Chungmyun, murid-murid Gunung Hua pun berkata, "Chungmyun, tenanglah, semua orang melihat dia adalah seniormu." Tapi Chungmyun menanggapinya dengan kesal, "Kalianlah yang diam. Senior, angkat kepalamu. Walaupun lehermu patah, kau harus tetap melihat ke atas. Kau adalah murid Gunung Hua, jangan tundukkan kepalamu." Dan entah bagaimana kata-kata kasar Chungmyun mulai menenangkan Baekjun. Ia pun mulai mengingat kembali, yaitu bagaimana dasar-dasar dari pedang Gunung Hua, yaitu ketenangan dan juga keseimbangan. Melihat sikap Baekjun yang mulai berubah dan mulai berangsur tenang, akhirnya Chungmyun pun berhenti berteriak. Jogul berkata, "Chungmyun, bagaimana dengan senior?" Lalu Chungmyun pun menanggapinya, "Tenang saja, dia jauh lebih baik daripada apa yang kau pikirkan." Kembali ke arena, Baekjun kembali mengingat masa-masa pelatihannya tentang pedang Gunung Hua. Hingga akhirnya ia pun sadar kecerobohannya dan juga keangkuhannya hampir membuat dirinya kalah bahkan terbunuh. Untung saja juniornya yaitu Chungmyun mengingatkannya. Lalu Baekjun pun mulai merobek bajunya lalu mengikatkan pedangnya dengan tangannya yang terluka. Ia pun mulai tersenyum. Lalu melihat hal tersebut, Jin Gumryong pun berkata, "Apakah kau tersenyum?" Lalu Baekjun menanggapinya, "Oh maaf, aku tidak menertawakan kakak, aku hanya menertawakan diriku." Lalu Jin Gumryong kembali menanggapinya, "Apakah akhirnya kau sadar betapa lemahnya dirimu?" Dan Baekjun pun menjawab, "Ya, aku hampir lupa. Seharusnya aku tidak berfokus untuk mengalahkanmu atau membuktikan jika diriku lebih kuat. Yang harus aku buktikan adalah pedang Gunung Hua lebih baik daripada pedang ujung selatan." Mendengar hal tersebut, Jin Gumryong kembali menanggapinya, "Kau akan membuktikan pedang Gunung Hua dengan lenganmu yang seperti itu?" Baekjun kembali menanggapinya, "Ya, bukankah itu lebih baik? Jika aku menang, maka itu akan lebih membuktikan teknik pedang Gunung Hua." Mendengar kata-kata Baekjun tentu saja membuat Jin Gumryong kesal. Ia pun berkata, "Dasar bocah nakal, mari kita lihat omong kosongmu itu." Dan Jin Gumryong pun mulai melesat ke arah Baekjun. Ia pun mulai mengayunkan pedangnya. Tapi siapa sangka Baekjun bisa menghentikannya dengan mudah. Itu bahkan membuat Jin Gumryong terkejut. Ia sadar pergerakan adiknya telah berubah. Ia terlihat lebih tenang dan teknik pedangnya juga nampak sangat alami. Dan mulai dari situ, walaupun dengan lengannya yang terluka, Baekjun kembali memberikan perlawanan kepada Jin Gumryong. Dan sambil menahan serangan pedang Jin Gumryong, ia pun melihat ke arah tribun murid-murid Gunung Hua. Dan Baekjun pun bergumam, "Apakah mereka mempercayaiku? Dasar anak-anak bodoh." Tapi itu juga yang membuat Baekjun kembali bersemangat. "Ya, ada orang-orang yang mempercayaiku, maka aku harus membuktikannya." Teknik pedang Gunung Hua kembali dipraktekkan oleh Chungmyun dari kursi penonton. Chungmyun pun berkata, "Lihatlah baik-baik, bunga plung akan kembali bermekaran." Chungmyun tahu benar seberapa keras usaha Baekjun untuk mengimplementasikan teknik pedang Gunung Hua. Setiap hari bahkan ia dipukuli oleh Chungmyun tanpa mengeluh. Oleh sebab itulah ia yakin Baekjun bisa tumbuh dengan baik. Chungmyun pun bergumam, "Senior, coba tolong tunjukkan padaku seberapa jauh Gunung Hua akan berkembang di masa depan. Dan jenis bunga apa yang akan mekar setelah 1 abad." Di sisi lain, Baekjun mulai mendapatkan momentumnya. Walaupun pedang mereka saling berbenturan, akan tetapi kali ini Baekjun seperti telah melihat celah antara dirinya dan saudaranya. Pedang-pedang Jin Gumryong mulai terasa lambat.
Walaupun sesekali pedang tersebut hampir memotong Baekjun, tapi ia bisa menghindarinya dengan sangat tenang. Dan yang lebih mengejutkan adalah Jin Gumryong dipukul mundur. Itu membuat Baekjun lebih percaya diri. Di sisi lain, Jin Gumryong bahkan merasa gelisah. Ia pun bergumam, "Apa? Aku dipukul mundur oleh saudaraku?" Itu adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sepanjang hidupnya. Jin Gumryong kembali berkata, "Ini tidak boleh terjadi." Dan ia pun mulai menyerang Baekjun dengan membabi buta. Tekniknya jauh lebih hebat dan juga lebih kuat dari teknik yang ditunjukkan oleh Jong So-han di pertarungan sebelumnya. Akan tetapi, seperti perkataan Chung Myun, teknik tersebut hanya terlihat indah di luar tapi busuk di dalam. Baekjun pun mulai menenangkan dirinya dan mengingat juga meresapi esensi dari teknik pedang Gunung Hua. Dan saat itulah ia mulai membalas teknik dari Jin Gumryong dengan pedang Gunung Hua. Dan dari ujung pedangnya, bunga plum mulai bermekaran di atas puncak teratai. Itu adalah teknik yang sangat menakjubkan dan juga indah. Bahkan pimpinan sekte Wudang lompat dari tempat duduknya dan berkata, "Bagaimana bisa bocah semudah itu memperlihatkan teknik yang indah?" Dan tidak sampai di situ, kepala biara juga ikut terkejut dengan teknik pedang yang baru saja diperlihatkan oleh Baekjun. Tapi dari semua orang yang terkejut, ada satu orang lainnya yang nampak sangat shock. Dia adalah Jong Riguk. Teknik 12 gerakan bunga salju adalah teknik yang dikembangkan dari dasar teknik Gunung Hua. Tapi Jong Riguk yakin teknik tersebut telah disempurnakan dan lebih baik dari pedang Gunung Hua. Tapi entah kenapa ia tidak bisa berpaling dari teknik yang baru saja diperlihatkan oleh Baekjun. Ia pun bergumam, "Ini tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin?" Ia melihat teknik itu kembali di arena pertarungan. Bunga plum milik Baekjun mulai bermekaran dan memenuhi medan pertempuran. Bunga putih atau bunga salju milik Jin Gumryong mulai dimentahkan satu persatu. Dan dari situlah ia mulai mengingat kenangan buruknya di masa lalu, yaitu saat tekniknya dihancurkan oleh Chung Myun. Ingatan tersebut kembali muncul dan benar saja tak lama kemudian seluruh bunga putih yang ada di lapangan mulai hilang satu persatu berkat bunga plum yang bermekaran. Dan setelahnya, bam, hujan bunga plum membanjiri Jin Gumryong. Sambil menahan serangan tersebut, ia pun berkata, "Bagaimana mungkin? Kenapa ini terjadi lagi?" Dan setelahnya, Jin Gumryong juga Baekjun saling bertatapan. Jin Gumryong pun bertanya apa nama teknik tersebut. Dan Baekjun pun menjawab 24 gerakan bunga plum. Dan Jin Gumryong pun menanggapinya, "Nama yang bagus." Tapi setelah itu ia pun mulai tumbang. Baekjun terlihat nampak sedikit khawatir, tapi ia juga senang karena pada akhirnya kerja kerasnya selama 2 tahun akhirnya terbayar. Lalu setelahnya juri pun berkata, pemenangnya Baekjun dari Gunung Hua. Dengan itu pula aula ataupun para penonton yang sebelumnya terdiam melihat keindahan bunga plum milik Baekjun mulai bersorak-sorai atas kemenangan gemilang yang diperlihatkan oleh Baekjun. Dan chapter pun berakhir. Dan itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.